Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan materi tentang anggaran bahan baku. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Cynthia Amalia dan teman anggota kelompok saya ada Melasari, Adelia Khairunisa, dan Afifatul Aziziyah. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi dari anggaran bahan baku. Secara umum, anggaran bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Anggaran bahan baku hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Yang kedua, budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu. Yang keempat, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yaitu memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran bahan baku terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan ini biasanya diperinci menurut jenisnya dan macam barang yang dihasilkan. Yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku. Anggaran ini merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Dan yang keempat, anggaran bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Sebagai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi, anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, di mana disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan yang pertama yaitu jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, serta waktu penggunaan bahan baku. Standar penggunaan bahan atau SP merupakan bilangan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Misalnya SP sama dengan 2 untuk barang jadi A dengan bahan baku X, yang mana artinya yaitu untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X.
Untuk selanjutnya yaitu contoh soal terkait dengan anggaran kebutuhan bahan baku. Contoh soalnya yaitu PT Sumberwangi memproduksi dua macam barang, yaitu barang A dan barang B. Dengan menggunakan bahan baku X, Y, dan Z, rencana produksi 6 bulan mendatang adalah sebagai berikut. Bulan Januari, barang A 11.000, barang B 8.000, Februari A 12.000, B 9.000, Maret A 10.000, B 8.000, April A 13.000, B 7.000, Mei 12.000, B 10.000, bulan Juni A 14.000, B 10.000. Kemudian standar penggunaan bahan bakunya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah adalah X yaitu 50, Y 60, dan Z 70. Kemudian susunlah anggaran kebutuhan bahan mentah bagi PT Sumberwangi untuk periode Januari sampai dengan Juni. Untuk anggaran kebutuhan bahan baku PT Sumberwangi, yaitu untuk barang A dari bulan Januari sampai dengan Juni produksinya jumlah 72.000, kemudian bahan mentah X-nya SP-nya 2, kebutuhannya yaitu totalnya jumlahnya 144.000, bahan mentah Y SP-nya 3, kebutuhan totalnya yaitu 216.000, kemudian bahan mentah Z-nya SP 3, kebutuhannya totalnya 216.000. Kemudian untuk barang B produksi bulan Januari sampai dengan Juni yaitu jumlahnya 52.000, bahan mentah SP-nya 3, kebutuhan totalnya 156.000, bahan mentah Y SP-nya 2, kebutuhannya totalnya 104.000. Kemudian bahan mentah Z SP-nya 1, kemudian kebutuhannya totalnya 52.000. Kemudian total jumlah kebutuhannya dari barang A dan barang B yaitu dari bahan mentah X 300.000, kemudian bahan mentah Y total kebutuhannya yaitu 320.000, dan bahan mentah Z yaitu total kebutuhannya yaitu 268.000 rupiah. Anggaran yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Merupakan jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economic order quantity, di mana dalam menghitung EOQ dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu yang pertama biaya pemesanan, di mana biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin besar jumlah setiap kali pemesanan, semakin rendah frekuensi pemesanan. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan, di mana semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanannya akan semakin besar. Kemudian yaitu lanjutan untuk menghitung biaya di atas, maka jumlah pembelian yang paling ekonomis dapat dihitung dengan cara yaitu EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi dengan PI, atau EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi dengan C atau unit, di mana R merupakan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu TTN, S merupakan biaya pemesanan, P harga per unit bahan baku, I merupakan biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata, dan C atau unit merupakan biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah. Untuk contoh soalnya yaitu PT Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 adalah 1.800 kg. Setiap kali dipesan akan dikeluarkan biaya sebesar Rp100 sebagai biaya perangko. Kemudian harga per kilogram bahan mentah adalah Rp250. Biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Kemudian hitunglah jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jawabannya yaitu EOQ sama dengan akar dari 2RS dibagi dengan PI-nya, yaitu sama dengan akar dari 2 dikali 1.800 dikali dengan 100 dibagi dengan 250 dikali dengan 0,4 sehingga menghasilkan 60 kg.
Selanjutnya, contoh lain terkait dengan anggaran pembelian bahan baku, yaitu PT Sumber Lawang memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku, yaitu A, B, dan C, di mana kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Dari bulan Januari sampai dengan kuartal 4, untuk bahan mentah A yaitu dengan jumlah 3.000, bahan mentah B 5.000, dan bahan mentah C yaitu 4.000. Kemudian untuk rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar di mana dalam persediaan awal tahun 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah A sama dengan 100, B 150, dan C 100. Kemudian untuk harga persatuan bahan mentah yaitu A Rp150, B Rp145, dan C Rp120. Kemudian diminta susunlah anggaran pembelian bahan mentah untuk PT Sumber Lawang tahun 2007. Selanjutnya di situ disediakan penyelesaian dari pertanyaan di slide sebelumnya tadi, di mana untuk mencari anggaran pembelian bahan baku tahun 2007 pada PT Sumber Lawang bisa dilihat dalam tabel tersebut, di mana di situ dijelaskan secara rinci untuk bahan mentah A-nya mulai dari bulan Januari sampai jumlahnya di 1 tahun, kemudian bahan mentah B dan juga sampai bahan mentah C. Di situ dimasukkan berdasarkan nilai di tabel-tabel sebelumnya tadi. Kemudian untuk di kolom terakhir, di kolom pembelian, itu unitnya yang sudah disediakan pada slide sebelumnya tadi dikali harganya sehingga diperoleh jumlah tersebut. Sampai terakhir pada bahan mentah C, caranya sama berdasarkan nilai atau pada soal di slide sebelumnya tadi. Sampai di kolom terakhir, di kolom pembelian itu juga sama, unitnya sudah disediakan di atas tadi, terus dikali harga, itu diperoleh jumlahnya. Berikutnya yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dikelompokkan menjadi 2, ada kebijaksanaan FIFO dan kebijaksanaan LIFO. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor. Sebagai berikut, yang pertama ada volume produksi selama satu periode tertentu, yang kedua volume bahan baku minimal atau persediaan besi atau safety stock, yang ketiga besarnya pembelian ekonomis, yang keempat estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, yang kelima biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan mentah, dan yang terakhir tingkat kecepatan bahan mentah menjadi rusak. Selanjutnya di situ disediakan contoh soal tentang anggaran persediaan bahan baku. PT Seniorita memproduksi barang X dengan menggunakan 3 jenis bahan baku yaitu A, B, dan C. Kebutuhan masing-masing jenis bahan baku selama tahun 2007 sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel tersebut, di mana bahan mentah A pada bulan Januari sebesar 3.200, bahan mentah B 2.400, dan bahan mentah C 4.300. Kemudian bulan Februari bahan mentah A 3.100, bahan mentah B 3.500, dan bahan mentah C 4.100. Untuk bulan Maret bahan mentah A sebesar 2.400, bahan mentah B 2.500, dan bahan mentah C 1.300. Untuk kuartal 2-nya bahan mentah A 2.700, bahan mentah B 1.250, dan bahan mentah C 1.200. Kemudian untuk kuartal 3, bahan mentah A sebesar 3.600, bahan mentah B 1.500, dan bahan mentah C 800. Untuk kuartal 4-nya, bahan mentah A 1.600, bahan mentah B-nya 1.750, dan bahan mentah C 900. Kemudian dijumlah untuk bahan mentah A 16.600, bahan mentah B 12.900, dan bahan mentah C 12.600. Selanjutnya di situ ada lanjutan dari slide sebelumnya tadi, di mana terdapat tabel rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2007. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian persediaan awal tahun 2007 masing-masing jenis bahan mentah adalah
A sebesar 1.300, B-nya 1.500, dan C-nya 1.700. Kemudian harga persatuan bahan mentah di situ 1.450 untuk bahan A, kemudian bahan mentah B sebesar Rp1.500 dan bahan C Rp1.200. Kemudian diminta untuk susunlah anggaran persediaan bahan mentah untuk PT Seniorita tahun 2007. Bisa dilihat di gambar sebelahnya tersebut, di mana di situ disediakan penyelesaian untuk anggaran persediaan bahan baku tahun 2007 untuk PT Seniorita. Kemudian di situ dimasukkan untuk karena bulan Januari tadi atau bahan mentah untuk bahan A 1.300, maka di situ dimasukkan di bulan Januari. Kemudian harganya tadi yang disediakan sebesar 1.450, maka selanjutnya dikali untuk unit dikali harga sehingga diperoleh jumlah tersebut. Kemudian sampai bawah sampai persediaan akhir itu dikali unit kali harga sehingga diperoleh jumlah tersebut. Begitu juga di bahan baku B, unit dikali harga diperoleh jumlah tersebut. Begitu juga di bahan baku C, unit dikali harga yang disediakan di awal tadi kemudian dikali sehingga memperoleh jumlah tersebut. Itu dikali sampai bawah sehingga untuk kesimpulannya persediaan awal Januari adalah persediaan awal tahun 2007. Kemudian persediaan awal Februari itu adalah persediaan akhir Januari. Persediaan awal Maret adalah persediaan akhir Februari dan seterusnya sampai bawah. Kemudian yang terakhir persediaan akhir tahun 2007 adalah persediaan akhir kuartal 4. Kemudian yang keempat, anggaran bahan mentah yang habis digunakan. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Kemudian anggaran bahan mentah yang habis digunakan untuk memperinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Kemudian yang terakhir, waktu penggunaan bahan mentah. 3. Contoh soal. PT Magenta menghasilkan dua macam barang, yakni barang A dan barang B. Pada bagian produksi terdapat dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Barang B diproses melalui kedua bagian tersebut, sedangkan barang A hanya melalui bagian 1 saja. Bahan mentah yang digunakan ada dua macam, yaitu X dan Y. Bahan mentah X digunakan pada bagian 1, sedangkan bahan mentah Y hanya digunakan di bagian 2 saja dan hanya dipakai untuk barang B. Adapun rencana produksi setengah tahunnya, bulan Januari barang A sebesar 5.000, sedangkan barang B sebesar 8.000. Di bulan Februari barang A 6.000, barang B 9.000. Di bulan Maret barang A sebesar 7.000 dan barang B sebesar 10.000. Kuartal 2 barang A 20.000 dan barang B 30.000. Total barang A 38.000 sedangkan barang B 57.000. Setiap unit barang A menggunakan 5 unit barang mentah X dan tidak menggunakan Y, sedangkan setiap unit barang B itu menggunakan 6 unit X dan 7 unit Y. Bila harganya adalah Rp3 dan Y Rp2 per unit, maka susunlah anggaran bahan mentah yang habis digunakan untuk setengah tahun. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan baku PT Magenta. Barang A pada bulan Januari produksinya 5.000, bahan mentah X-nya dengan SP 5, kebutuhannya 25.000. Di bulan Februari produksinya 6.000, bahan mentah X-nya 30.000. Di bulan Maret
produksinya 7.000, bahan mentah X-nya 35.000. Kuartal 2, produksinya 20.000, bahan mentah X-nya 100.000. Totalnya produksi barang A 38.000, bahan mentah X-nya 190.000. Barang B pada bulan Januari produksinya 8.000, bahan mentah X-nya dengan SP6, kebutuhannya 48.000, bahan mentah Y-nya SP7, kebutuhannya 56.000. Bulan Februari produksinya 9.000, kebutuhannya 54.000, kebutuhan bahan mentah X-nya 54.000, bahan mentah Y-nya 63.000. Bulan Maret produksinya 10.000, bahan mentah X-nya 60.000, bahan mentah Y-nya 70.000. Kuartal 2 produksinya 30.000, bahan mentah X-nya 180.000, bahan mentah Y-nya 210.000. Total produksi barang A 57.000, bahan mentah X-nya 342.000, bahan mentah Y-nya 399.000. Dengan menggunakan anggaran bahan baku di atas, maka anggaran bahan baku yang habis digunakan dapat disusun sebagai berikut. Bahan mentah X bagian 1, barang A bulan Januari kebutuhan per unitnya 25.000 dengan harga Rp3. Jumlahnya 75.000. Barang B kebutuhan per unitnya 48.000 dengan harga Rp3, jumlahnya 144.000. Jumlah unit 73.000 dan Rp219. Bulan Februari kebutuhan per unitnya 30.000, jumlahnya 90.000. Barang B kebutuhan per unitnya 54.000, jumlahnya 162.000. Jumlah unit 84.000, rupiahnya 252.000. Di bulan Maret kebutuhan per unitnya 35.000, jumlahnya 105.000. Kebutuhan per unit barang B-nya 60.000, jumlahnya 180.000. Jumlah unit 95.000, rupiahnya 285.000. Kuartal 2 kebutuhan per unit barang A-nya 100.000, jumlahnya 300.000. Kebutuhan per unit barang B-nya 180.000, jumlahnya 540.000. Jumlah unit 280.000, rupiahnya 840.000. Total setengah tahunnya barang A total kebutuhan per unitnya 190.000, jumlahnya 570.000. Kebutuhan per unit barang B-nya 342.000, jumlahnya 1.026.000. Jumlah unitnya 532, rupiahnya 1.595.000. Bahan mentah Y bagian 2 barang B bulan Januari kebutuhan per unitnya 56.000 dengan harga Rp2, jumlahnya 112.000. Jumlah unit 56.000, rupiahnya 112.000. Bulan Februari kebutuhan per unit barang B-nya 63.000, jumlah 126.000. Jumlah unit 63.000, rupiahnya 126.000. Bulan Maret
kebutuhan per unitnya 70.000, jumlahnya 140.000. Jumlah per unit 70.000 rupiahnya 140.000. Kuartal 2 kebutuhan per unitnya 210.000, jumlahnya 420.000. Jumlah unit 210.000, jumlahnya 420.000 rupiah. Total setengah tahun barang B kebutuhan per unitnya 399.000, jumlahnya 796.000 rupiah. Jumlah total per unit 399.000, jumlah 798.000 rupiah. Laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah. Laporan ini berguna sebagai alat untuk mengetahui perbandingan dan penyimpangan yang terjadi. Misalnya, dari anggaran pembelian bahan mentah diperoleh data tentang pembelian bulan Januari sebagai berikut. Unit yang dibeli sebesar 12.000, harga per unitnya 1,2 rupiah, sedangkan realisasinya adalah unit yang dibeli sebesar 11.500, harga per unitnya 1,26 rupiah. Adapun laporan pelaksanaan Januari, unit yang dibeli rencana 12.000, realisasinya 11.500, penyimpangannya 500, jumlahnya 500, prosentasinya 4,2. Harga per unitnya rencananya 1,2 rupiah, realisasinya 1,26 rupiah, penyimpangannya jumlahnya 0,06 rupiah, presentasinya 5. Total rencananya 14.400, realisasinya 14.490, jumlah penyimpangannya 90 dan prosentasinya 0,625. Selanjutnya, laporan pemakaian bahan baku. Unit barang yang akan diproduksi 2.200. Standar penggunaan bahan mentahnya 2, harga per unit bahan mentah 1,2 rupiah. Sedangkan realisasinya adalah unit barang yang diproduksi 2.000. Bahan mentah yang digunakan adalah 4.300. Harga per unit bahan mentahnya 1,26 rupiah. Unit produksi rencana 2.200, realisasinya 2.000, penyimpangan jumlahnya 200, presentasinya 9,1. Unit bahan mentah rencananya 4.400, realisasinya 4.300, penyimpangannya jumlahnya 100, presentasinya 2,3. Harga bahan mentah rencana 1,2 rupiah, realisasinya 1,26 rupiah, penyimpangannya jumlah 0,06 rupiah, presentasinya 5. Nilai rencana 5.280 rupiah, nilai realisasi 5.418 rupiah, nilai jumlah penyimpangan 138, nilai presentasi penyimpangan 2,6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.